Hari ini kita bakal ngekomparasi beberapa rilisan sepatu terbaik dari brand lokal. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's Megan Eka. Yang gua di hot sama kalau review masih yang Oke, di depan gua kali ini udah ada 3 brand sepatu, brand lokal yang lumayan gede namanya. Ya, pemain-pemain besar lah ya. Dan mereka ngerilis sepatu kolaborasi dalam range waktu yang berdekatan. Nah, 2 brand ini kalau nggak salah juga dirilis di JSD. Dan kebetulan gua gak datang ke JSD ya tahun ini. Dan satunya ini baru aja dirilis berapa pekan yang lalu. Oke, langsung aja ya. Kita coba lihat satu persatu. Jadi mereka ngirimnya dalam packaging kayak gini. Nah, ini pertama ada brand Kanki. Kanki Sport Style yang berkolaborasi dengan Staple atau Jeff Staple. Langsung kita keluarin dulu ya guys. Ntar kriteria-kriteria untuk komparasinya juga bakal gua jabarin di video ini. Oke, ini dia yang pertama, kaki. Kemudian, ini yang kedua ada Brodo. Boxnya kayak gini. Ini Brodo yang berkolaborasi dengan Kevin's Work. Nah, Oke, ini dia packagingnya kayak gini. Yang kedua. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang ketiga, ini udah sempet juga gua review. Dan by the way, untuk masing-masing sepatu ini juga bakal gua review di channel gua. Jadi jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video reviewnya. Nah, di video kali ini gua pengen ngekomparasi. Nah, ini yang pernah gua review juga di YouTube gua, linknya ada di sini. Silahkan cek aja. Ini dari Geoff Max. Jadi ada 3 brand ya. Ya, Geoff Max berkolaborasi dengan Gundam, kemudian ada Brodo berkolaborasi dengan Kevin's Work, dan ada Kanki berkolaborasi bersama Staple. Kira-kira dari ketiga sepatu ini mana yang paling worth it, mana yang paling keren, dan ya mana yang paling bagus di antara ketiga ini. Oke, langsung aja kita mulai untuk komparasinya. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang gua bikin untuk menilai atau nge-compare ketiga sepatu ini. Yang pertama adalah packaging dan ekstra, kemudian juga pricingnya. Kemudian yang ketiga ada design and materials. Berikutnya yang keempat ada build dan craftsmanship. Dan yang terakhir adalah fit dan feel-nya. Dan tentunya ada konklusi ya, alias kesimpulan dari ketiga sepatu ini. Sebelum itu kita pengen ngeliat dulu ya, masing-masing dari sepatunya. Gua coba unboxing dulu. Pertama, ini dia Geoff Max. Hop. Untuk packagingnya mereka ngasih sleeve kayak gini. Ini ada logo Gundamnya. Kemudian di sini ada World Fishes. Untuk boxnya cardboard box, dan sayangnya pas pengirimannya meskipun di double box, ini double boxnya, tapi kayaknya box double-nya ini kegedean, jadi ya nggak tahu ya kurirnya itu entah gimana ya, bisa jadi penyot-penyot kayak gini banget. Tapi untuk material boxnya sendiri ini cukup firm, cukup bagus menurut gua. Nah, ini dia sepatunya, dan untuk kolaborasi ini mereka rilis dengan 2 colorway. Di silhouette Wolf Fishes nih ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih. Jadi kebetulan gua ngambil yang warna hitamnya. Ini dia untuk sepatunya. Geoff Max berkolaborasi bersama Gundam. By the way, untuk video komparasi ini gua juga sempat ngebikin poll story di Instagram, dan hasilnya ntar bakal gua tunjukin di akhir video. Untuk kalian yang belum follow Instagram gua, bisa langsung silahkan follow dulu di @sj_haikal. Yang kedua, ini adalah Brodo berkolaborasi dengan Kevin's Work. Baru aja dirilis beberapa pekan yang lalu ya. Dan ini kayaknya nggak dirilis di JSD ya. Jadi mereka solo gitu. Rilisannya itu sendiri. Mereka bikin aktivasi juga di Brodo Grand Indonesia kalau nggak salah. Gue lihat di Instagram. Dan nggak tahu deh guys. Karena mungkin kurang banyak media yang dirangkul. Jadinya kayak micro chamber ya. Padahal sepatu ini salah satu sepatu yang secara colorway itu secara secara visual itu bagus gitu, eye catchy. Ini karena memang mungkin budget marketingnya terbatas atau gimana, jadinya nggak terlalu wah ya, nggak banyak yang nge-coverage untuk perilisan sepatu ini. Nah, ini dia untuk sepatunya. Untuk boxnya kayak gini, tadi udah sempat kita lihat ya, dapat sleeve. Kemudian di dalamnya ini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Oh, ada nih, sorry, ada stiker. Kita dapat 2 stiker, stikernya Kevin's Work, sama ada stiker sepatu kayak gini, kecil banget. Sama ini ada thank you card. Oke, ini dia untuk sepatunya. Nah, yang terakhir kita bakal ngebuka
box dari Kangki bersama staple. Ini memang custom box, bukan sleeve. Kalau yang dua ini tadi sleeve ya, sleeve doang. Kalau ini memang custom box spesial. Cardboxnya juga lumayan oke, bagus, keras banget deh boxnya. Modelnya itu slide kayak gini. Di depannya kita dapat thank you card juga, yang ini di custom dengan temanya staple juga. Kemudian kita keluarin sepatunya. Aroma lemnya langsung ini ya, langsung kecium ya. Ini mungkin sepatu Kangki yang paling kerasa ya aroma chemicalnya. Nah, kita dapat extra list. Kayaknya udah nggak ada stiker ya. Tapi kita dapat custom paper kayak gini, staple Kangki. Oke, ini dia 3 sepatu yang bakal kita bahas di video kali ini. Nah, untuk kriteria yang pertama adalah packaging dan ekstra. Dari ketiga sepatu ini, pas pertama banget gua unboxing, memang Kangki berhasil ngasih impresi yang lumayan wah pas kita unboxing. Walaupun ketiga sepatu ini dikirim dengan double box, jadi secara boxnya itu atau pengirimannya itu aman ya, bukan yang bubble wrap doang. Sebenarnya untuk tema Geoff Max ini lumayan menarik juga nih pas kita pertama kali unboxing. Tapi sayangnya untuk Geoff Max ini sendiri masih menggunakan sleeve doang. Jadi bukan boxnya yang di custom. Sleeve-nya lumayan menarik nih. Full print kayak gini. Dan ini lebih keras ya tentunya dibanding dengan yang punya Brodo. Walaupun secara cuttingannya, kalau kita lihat cuttingan ini kan yang punya Brodo ini agak beda ya. Ini emang di custom gitu potongannya. Ada sedikit beda gitu ya. Kalau ini kan plain kotak doang gitu. Tapi dari segi kualitasnya menurut gua ini lebih bagus. Ini full print, ini juga full print walaupun cuma setengah. Gua lebih prefer yang edisi full ya. Misalkan ada kalian tahu tuh kolaborasi Brodo sebelumnya itu mereka biasanya bikin sleeve yang full. Itu tuh kelihatan lebih spesial gitu. Sama kayak box aja gitu, kelihatan kayak kita buka box yang berbeda walaupun dalamnya pakai box regular ya. Nah, selain itu juga kalau tadi kita udah lihat ya ada custom paper. Untuk ini nggak ada ya, pakai paper biasa, cuman ada perintilan stiker tambahan sama ada tag-tagan standar ya. Untuk ngasih impresinya menurut gua Geoff Max lumayan bagus gitu dibanding sama Brodo. Aduh, agak ribet ya. Nah, kalau Brodo sendiri karena ini memang sleeve-nya itu kecil banget ya. Ya walaupun warnanya bagus gitu, warna pink, identitasnya Kevin's World, tapi belum cukup ngasih faktor wow pas kita nge-unboxing si box-nya itu sendiri guys. Dalamnya apakah udah ada custom tadi? Belum ya, belum ada custom paper. Papernya masih bawaan, cuman ada 2 stiker. Oke, itu dia. Nah, obviously karena kita udah ngeliat tadi gimana packagingnya sendiri, memang Kangki ya menurut gua di sini wins di kriteria pertama karena mereka ya ngasih custom box kayak gini, mantep banget. Boxnya juga solid banget dan bentukannya itu slide kayak gini, sama mereka juga ngasih extra list. Nah, brand lain nggak ada yang ngasih extra list kecuali ini Kangki. Ada custom ini juga, jadi memang kelihatan niat gitu. Setiap kategori ini gua bakal ngasih 3 poin untuk yang terbaik menurut gua, kemudian yang kedua bakal gua kasih 2 poin, dan yang terakhir bakal dapat 1 poin. Nah, untuk kategori packaging dan ekstra, Kangki gua kasih 3 poin ya. Kemudian untuk Geoff Max gua kasih 2 poin dan Brodo dapat 1 poin. Oke, sekarang kita berlanjut ke kriteria berikutnya. Nah, biar lebih simpel untuk boxnya kita turun dulu. Sekarang untuk kriteria kedua adalah pricing. Nah, kalau kita lihat dari brand lokal sekarang itu memang agak sedikit membingungkan ya soal pricingnya. Karena biasanya mereka tuh banyak harga coret, alias harga retailnya itu bukan kayak harga yang mereka jual. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Ini untuk Geoff Max, gua beli dengan harga di 468. Dimana harga retail yang mereka pasang atau yang mereka cantumin itu tuh di 650. Jadi sebenarnya harga retail yang mereka pasang itu bukan harga exactnya ya, karena kalian bisa dapetin sepatu-sepatu ini dengan harga coret. Tentunya kalau kalian beli di online ya, di marketplace gitu. Begitu juga dengan Brodo. Brodo ini begitu dirilis harga retailnya yang ditulis di keterangan di marketplace atau di web adalah 659. Nah, gua berhasil dapetin dengan harga 548. Tapi berbeda dengan Kangki. Nah, Kangki ini agak lebih deket nih antara harga coretnya dengan harga retailnya.
mereka jual sepatu ini di harga retail 488, yang dimana itu tuh kayak harga GR-nya juga segitu ya kalau nggak salah. Dan gue dapetin dengan harga 430. Jadi memang di antara ketiga ini berhasil beli dengan harga yang paling murah itu adalah Kangki, yaitu 430. Kemudian yang kedua ada Geoff Max dengan harga 468. Dan yang terakhir ini dari Brodo, ini udah nginjak ke angka 500. Jadi gue dapetin sepatu ini di harga 548. Hampir 550 ya untuk sepatu kolaborasi ini. Nah, untuk pricingnya sendiri menurut gue, again, lagi-lagi Kangki ya. Kangki ini selain harga retailnya itu udah murah banget, 488, collab sama Staple lagi. Jeff Staple. Kapan lagi kalian bisa dapat sepatu yang berkolaborasi bersama Jeff Staple dengan harga retail 488. Dan tentunya karena di marketplace itu kalian bisa dapatin harga diskonnya lagi, ada voucher-voucher tertentu gitu. Jadi gue bisa dapat sepatu ini di 430, sedangkan ini di 460. Dan yang terakhir Brodo 500-an ya. Jadi ini dapat 3 poin, ini 2 poin, dan ini 1 poin. Karena ini yang paling mahal di 500-an. Oke, itu dia untuk kriteria pricingnya. Sekarang kita berlanjut ke kriteria berikutnya, yaitu desain dan material. Nah, di sini nih baru menarik ya pembahasannya. Karena memang kalau kita lihat dari ketiga sepatu ini, beberapa parts memang kelihatan mirip gitu, sama-sama sport style inspired dan sama-sama gaya-gaya retro gitu. Nah, jadi untuk desainnya sendiri sebenarnya nggak banyak yang berubah, kecuali memang ada beberapa perubahan colorway. Karena ini item collab, ya udah langsung kita coba lihat di perubahan colorway dari ketiga sepatu ini. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Ini ada sepatu Kangki berkolaborasi dengan Jeff Staple. Untuk material sendiri ini lumayan unik dan premium. Seperti biasa karena ini siluet XC02, jadi menggunakan midsole yang tebal kayak gini. Ini dari Hoka Alpaca ya kalau nggak salah. Dan di atasnya ini diberikan material mesh yang cukup unik, yang jarang banget kita temui. Ini seperti mesh yang di layer lagi dengan sejenis apa ya? Kayak ada jaring-jaringnya lagi ya di atasnya. Kemudian ini juga menggunakan leather dan ada suede-nya. Kemudian pipingnya juga warna pink, aksen-aksen yang purple, pink, dan ada custom rubber patch kayak gini yang bikin sepatu ini sangat niat gitu. Detail-detailnya juga cakep, pemilihan warnanya juga oke. Dan untuk sepatu kolaborasi bersama Staple ini dirilis dalam 2 colorway, ada yang berwarna pink, keseluruhan pink ya. Kemudian juga ada yang berwarna ini. Nah, katanya ini eksklusif rilis di JSD. Tapi pas gue cek di marketplace ternyata ini available ya. Nggak tahu deh entah stoknya kebanyakan atau gimana. Intinya ya ini salah satu desain yang menurut gue cukup bisa dibilang niat untuk sebuah item collab. Ada logo pigeonnya Staple di sini. Kemudian ada splatter kayak ada cat gitu ya. Nice menurut gue, good looking juga. Kombinasi warnanya juga bagus. Oke, sekarang kita berlanjut ke collab Brodo bersama Kevin's World. Nah, soalnya ini punya DNA yang sama ya, walaupun pinknya beda. Ini kayak lebih ke hot pink. Kalau ini mungkin fuchsia, enggak juga ya. Ini kelihatan ada pink-pinknya. Dan warna pink ini bagus banget sih kalau kita lihat dari outsole-nya. Ini cakep ya, pinknya cakep. Kemudian di bagian midsole-nya ini dikasih splatter, dikasih apa ya, karena mungkin berkolaborasi dengan artis gitu atau seniman, jadinya ada splatter print kayak gini. Kemudian kita berlanjut ke uppernya, ini keseluruhan menggunakan mesh yang open mesh. Bolong-bolongnya itu gede banget ya, hampir-hampir ini bisa jadi translucent kayaknya ya. Dan tentunya pemilihan material ini sendiri kalau nggak salah ini pernah diceritain juga ya, gue lupa exactnya kenapa pemilihan ini, tentunya karena memang ada ceritanya, jadi ya bisa dibilang lebih menarik gitu. Kemudian untuk bagian overlay-nya, ya ini menggunakan synthetic leather alias ya materialnya nggak premium ya, biasa aja gitu. Dan ini katanya sih semi suede tapi bukan suede ya. Walaupun feel-nya itu kayak kelihatan ada sisiran sisiran suede-nya, ada bulu-bulu suede-nya, tapi ini bukan real suede. Selebih itu untuk identitas Kevin's World-nya sendiri, ini ada logonya Kevin's World sebelah sini di bagian heel-nya. Kemudian selebihnya hanya penggunaan colorway ya. Jadi memang untuk identitasnya sendiri di sepatu ini nggak ada branding yang macam-macam, ada logo Brodo-nya doang, nggak ada co-branding, kecuali mungkin di bagian insole ya. Bagian insole-nya di sini ada co-brandingnya Brodo dan Kevin's.
Nah, kayak gini. Warna pink, bikin kayak gini. Cakep, nice. Di ini tadi juga ada ya. Di kangki juga ada tadi. Di dalam insole-nya, sini ada desain. Pemilihan materialnya menurut gua biasa, nggak ada yang begitu spesial. Dengan harga yang 500-an ya, again. Tapi ya secara colorway-nya cukup berani dan cukup vibrant gitu. Cukup mencerahkan gitu ya. Kemudian ada tag kayak gini juga. Oke, itu dia untuk dua sepatu ini udah kita bahas. Kemudian yang ketiga, ini untuk desainnya sendiri ya. Balik lagi kayak trail running juga. Kalau ini memang lebih ke running biasa. Kalau ini lebih trail running karena ada studdednya. Again, untuk materialnya ini mostly menggunakan nylon mesh juga. Lebih ke ripstop ya, ripstop nylon yang bentukannya itu cukup unik juga nih. Bukan ripstop nylon pada biasanya. Tapi dari ketiga sepatu ini yang kolaborasi sama Geoff Max ini yang punya material yang sangat-sangat biasa banget ya. Di sini ada suede sintetis yang biasa banget. Feel-nya itu nggak kelihatan premium sama sekali. Kalau misalkan kita lihat di sini nih di Kevin's World, Brodo, itu walaupun synthetic suede tapi ada teksturnya. Sedangkan di sepatu Geoff Max ini nggak ada teksturnya kecuali di bagian belakang. Ini agak ada tekstur dikit ya, tapi nggak banyak. Kemudian detail-detailnya juga simple ya, kayak sepatu GR biasanya, cuma ada logo di sini, logo si Gundamnya. Nggak tahu deh, mungkin yang warna putih agak lebih banyak variasinya, tapi yang gua lihat sih kayaknya sama aja ya, cuma perubahan warnanya aja. So, untuk desain dan material, gua harus memberikan lagi-lagi buat Kangki, karena memang pemilihan materialnya itu cukup unik, cukup beragam. Ada suede, ada leather, ada fuse overlay, kemudian ada mesh, dan ada piping-piping yang menggunakan nylon kayak gini. Ini ya mantep banget ya untuk sebuah item collab. Ini niat banget. Kemudian juga ada custom rubber kayak gini. Dapat 3 poin untuk kategori desain dan material. Kemudian yang kedua di sini ada Brodo yang berkolaborasi dengan Kevin's Work. Dapat 2 poin. Dan yang terakhir di sini ada Geoff Max. Oke, itu dia untuk kategori design dan materials. Berikutnya kita bakal ngebahas kategori build and craftsmanship. Nah, sekarang kita mau mulai dari Geoff Max. Ya guys, dari ketiga sepatu ini memang yang paling ringkih ya rasanya itu yang sepatu ini, sepatu Geoff Max. Nggak tahu deh, entah karena mungkin penggunaan material synthetic suede-nya atau mungkin compound fiber-nya itu kurang berasa gitu ya, sehingga ngasih feel atau build-nya itu sedikit ringkih gitu ya, kayak sepatu China yang dijual 150-an menurut gua. Tapi secara craftsmanship-nya menurut gua ini oke gitu, nggak banyak yang bisa gua komplain kecuali memang ada ya lubaran-lubaran lem standar gitu ya untuk produk-produk brand lokal masih banyak kayak gini. Menurut gua itu dia untuk build dan craftsmanship ini paling bontot, dapat 1 poin aja. Kemudian yang kedua ini masih mirip-mirip ya. Memang agak sedikit beda di bagian rubbernya karena ini emang kerasa rubbernya agak solid gitu. Feel-nya juga oke. Kemudian juga bagian insole-nya ditambah padding lagi ya. Jadi lebih kelihatan apa ya, lebih solid gitu ya antara kedua sepatu ini. Walaupun ini masih rada kesannya apa ya, kesan ringkihnya itu masih dapet gitu. Masih ada kayak belum terlalu solid kalau menurut gua. Ya guys, karena ketika gue bandingin terus sepatu Kangki, makanya gue sering banget mention kalau sepatu Kangki ini well built banget, karena begitu gue pegang kayak antara ini sama ini Air Max yang berkolaborasi sama Stash, itu buildnya sama gitu, kayak emang bener-bener udah sepatu bagus gitu ya, sepatu dengan kualitas dengan harga yang oke. Kalau dibandingin dengan yang lain tuh rasanya kayak masih apa ya, masih ringkih gitu ya, buildnya itu masih bukan di beratnya ya guys, tapi karena memang kita lihat secara konstruksinya, secara build-nya, secara kayak di twisting gini. Nah, kalau ini masih kayak gampang gitu ya, ke twist. I don't know guys. Jadi ya, again, kalau untuk build-nya sendiri sama craftsmanship-nya ini udah oke banget. Dan untuk Kangki ini gua kasih 3 poin. Brodo dapat 2 poin dan yang paling terakhir ada Geoff Max. Itu dia untuk kategori build dan craftsmanship. Alright, terakhir kita mau ngebahas untuk fit and feel-nya. Nah, kedua sepatu ini antara sepatu Kangki dan sepatu Geoff Max ini gue ambil true to size, yaitu size 42, karena begitu gue cek keterangan sentimeternya,
kedua sepatu ini ngasih ukuran sentimeter yang akurat, yaitu di 27 cm. Dan itu tuh berada di Euro 42. Sedangkan untuk Brodo ini sendiri, karena sebelumnya gue juga udah pernah nge-review Brodo S Nova ini, kalian bisa cek aja di video sebelumnya, yang tentunya edisi GR gitu ya. Itu tuh gue pertamanya ngambil di size 42, dan 42-nya mereka di centimeter 27,4. Cara feel-nya itu oke gitu, tapi agak sedikit roomy. Nah, gue pengen memang yang one to one fit. Makanya di edisi kali ini gue ngambil di dimana di sini keterangannya untuk 41 cm itu ada di 26,8. Jadi hampir 27 cm juga ya. Oke, that's why untuk fitnya sendiri, terutama sizing ya. Kalau sizingnya sendiri ini udah bagus banget kedua sepatu ini. Menurut gue ini juga lumayan nyaman. Walaupun build-nya itu agak ringkih, tapi pas dipakai itu nyaman banget, oke banget ya. Udah gua coba pakai beberapa jam, ini cukup oke. Kemudian untuk Brodo S Nova ini sendiri, untuk feel-nya gua pernah pakai yang versi GR yang belum ada insole-nya, belum tambahan insole baru ya. Itu tuh feel-nya cukup low to the ground, cukup flat, dan masih cukup stabil gitu. Nah, karena versi yang kali ini tuh udah pakai insole tambahan, ini ngasih keempukan yang lebih. Jadi kalau soal keempukan, ya kayaknya ketiga sepatu ini nggak jauh beda ya, nggak jauh beda, sama-sama aja menurut gua. Tapi yet again pas gua pakai sepatu kaki ini, feel-nya itu memang agak way beyond ya, way beyond kedua sepatu ini. Walaupun ini kalau dipencet-pencetin, foamnya itu nggak terlalu empuk banget, tapi kalau dirasain ini cukup stabil dan cukup nyaman, cukup empuk gitu ya. Menurut gua untuk kenyamanannya, lagi-lagi ya, kaki ini memang jauh lebih bagus ya untuk soal kenyamanan. Yang kedua, gua bingung sih antara kedua ini. Kayaknya ini lebih nyaman menurut gua lebih cocok pakai sepatu Geoff Max ini secara feel di dalamnya, secara feel cushionnya ini lebih manyus menurut gua. Nah, kalau ini berada di urutan terakhir untuk kategori kenyamanan karena memang walaupun udah ditambah insole baru, ya tambah nyaman gitu, tapi feel flatnya itu feel apa ya, midsole yang flat itu masih kerasa di sepatu ini. Itu dia guys, komparasi untuk kategori kenyamanan. Again, lagi-lagi kaki dapat 3 poin karena kenyamanannya. Kemudian yang kedua di sini ada Geoff Max dapat 2 poin, dan yang terakhir ada Brodo dapat 1 poin. So, konklusinya gimana? Kalau gua personal, memang secara pemilihan colorway, design, dan pride-nya itu memang sepatu Kangji itu gimana ya? Kalau kita pakai itu nggak malu-maluin. Walaupun local brand, tapi mereka ngegandeng staple di sini, jadi memang ngasih pride ya. Itu satu. Yang kedua, desainnya emang bagus. Kemudian material yang digunakan juga oke banget. Udah beyond dari harga yang dikasih ya. Ya, menurut gua untuk kolaborasi ketiga sepatu ini memang ini yang cukup worth it. Kalau emang mau pakai sehari-hari atau buat di koleksi juga bagus banget. Kapan lagi ya dapat harga sepatu 400-an tapi ada pigeonnya di sini kayak Nike Dunk. Kemudian yang kedua pastinya Brodo ya menurut gua, secara taste, terutama secara taste, kemudian secara colorway, secara apa ya, eksekusinya juga oke. Minusnya mungkin di marketingnya ya, karena kayak micro chamber banget, nggak ketahuan gitu kapan rilisnya, tiba-tiba udah rilis gitu. Tapi ini tentunya pas video ini dibikin belum sold ya, masih ada. Ini semua masih available tentunya dengan harga retail. Dan yang terakhir yang Geoff Max ini. Tapi kalau misalkan kita rutin lagi berdasarkan poin-poin yang gua berikan tadi, gua coba ngeliat lagi ya. Di sini Kangki berhasil dapatin poin 15 dari semua kriteria yang gua bikin tadi. Kangki ini bisa berhasil dapat di poin 15, yaitu perfect ya untuk 5 kriteria. Kangki itu dapat 3 poin semua. Kemudian di urutan yang kedua ada Geoff Max. Geoff Max ini dapat 8 poin. Di packagingnya dapat 2 poin. Pricingnya ini ada di 2 poin. Kemudian desainnya juga 2. Dan build craftsmanship-nya ada 1. Fit and feel-nya ada 2. Ini menurut gua udah cukup worth it juga dengan harganya. Yang terakhir ada Brodo. Brodo ini dapat 7 poin ya. Untuk packagingnya ekstranya dapat 1. Kemudian pricingnya juga dapat 1. Kemudian desain dan material dapat 2 poin, build dan craftsmanship-nya dapat 2 poin, dan terakhir untuk fit and feel-nya ini dapat 1 poin. So, that's it guys. Komparasi kali ini pure memang opini gua.
ada beberapa kriteria yang gue bikin seobjektif mungkin, tapi at the end karena ini adalah based on my taste gitu, terutama untuk bagian desainnya sendiri ya, karena memang gue suka desain yang ya seperti gue ulas tadi, itu adalah subjektif gue. Dan sekarang gue pengen ngeliat apa kata teman-teman yang ada di Instagram. Nah, setelah 21 jam voting yang gue bikin di Instagram, ternyata Brodo Kevin Smooth dapat 50% vote. Kemudian untuk Kangki Staple ini dapat 46% vote. Dan yang terakhir untuk Geoff Max ini dapat 4% vote doang. Nah tuh guys, gimana menurut kalian? At least itu adalah hasil dari teman-teman yang ngevote di sosial media. Ya, silahkan komen aja di kolom komentar gimana menurut kamu untuk ketiga sepatu ini. Apakah ini jadi incaran kamu di awal tahun ini? Karena memang ini merupakan kolaborasi-kolaborasi yang menurut gua lumayan bagus di awal tahun ini. Silahkan drop aja di kolom komentar. Dan ya, jangan lupa juga komen kira-kira kita bahas sepatu apa lagi nih ke depannya, atau kita compare sepatu apa lagi ke depannya. Langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat subscribe karena gue bakal bikin 2 video per pekannya. Dan ya, hitung-hitung buat nge-support channel ini guys. So, thank you guys for watching. And I will see you guys in the next video. Bye. Secara takes on kolaborasi,